al-hirsu ala jama'atil muslimin wahdati kalimatihim. Senantiasa berusaha keras untuk menyatukan umat Islam. Bukan teoritis tapi aplikatif. Makanya Ahlus Sunnah itu arham bin ahli sunnah. Ahlus Sunnah itu harus lebih sayang, jangan ditonjolkan garang. Ini terbalik pula. Mungkin karena kita awal-awal ngaji, asal nampak orang salah langsung keluarkan taring. Ya tak? Yang dulu awal-awal, ya banyak. Tak boleh satu pun salah. Ustaz aja tak boleh salah. Kalau ustaz salah, sortir itu ustaz. Subhanallah. Jadi akhirnya ustaz ngaji menurut kehendak jemaah. Kehendak jemaah yang diikuti. Tidak berani ustaz menyebutkan sesuatu yang padahal dia tidak meyakini itu. Karena ada masalah dalam agama ini khilaf kan. Masalah yang sifatnya khilaf, dan khilaf itu boleh karena masing-masing punya dalil. Langsung cut, putus gitu. Biasanya koyotan gitu. Tidak ada yang masih yang potong rotan, tidak. Ada yang sifatnya khilaf yang tidak merusak ukhuwah. Itu harus jangan ditonjolkan. Ya, antara orang misalnya sebagian mengatakan kita sholat di belakang imam yang kunut subuh berterusan, ada yang ngangkat tangan, ada yang tidak. Oh, saya lihat kemarin sudah semua angkat tangan katanya. Berarti tidak bagian kita ini. Karena dia sudah dengar dari ustaz yang lain yang sahih, tidak boleh, tidak ngangkat tangan. Enggak, ini jangan bahas. Ada lagi, subhanallah, karena tidak satu ustaz, tidak satu masjid, akhirnya juga jadi ini. Tapi itu namanya dinamika dakwah. Yang namanya orang baru semangat dapat mainan baru, dipegang sama orang pasti kelahi dia. Mana gimana mainan baru, Pak? Memang itu bisa dipahami. Jangankan di sini, kami saja ketika jadi mahasiswa sama, lebih parah lagi. Betul lah kata Imam Ibnul Qayyim, at-taisu fi man istaghala bil ilmi asyaddu minhu fi ghairihim. Yaitu panah yang salah arah itu lebih banyak terjadi di kalangan orang yang menuntut ilmu dibanding profesi-profesi lain. Itu wajar. Ada seorang ustaz, alhamdulillah pulang Indonesia sudah terkenal. Dia berteman dengan teman yang dekat dengan saya, orang negara-negara lain. Di luar dia berteman, sampai di batas kampus berpisah. Loh, kenapa kata teman itu? Ya, nanti terlihat oleh teman-teman saya berteman dengan kamu. Subhanallah. Ya, kalau memang tidak boleh berteman dengan orang, kenapa berteman juga? Takut sama teman-teman. Ini juga parah masalah seperti ini, kaum muslimin. Kita kalau memang ya berteman dengan dasar iman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oh, nanti saya dikucilkan oleh kawan. Tidak apa salah dikucilkan kawan. Makanya saya katakan, ada teman saya sejak di pondok, kami alhamdulillah akrab. Cuman cara berpikir, metodologi beragama ada perbedaan sedikit. Tapi kan dia tidak keluar dari ahlu as-sunnah. Dia tidak keluar dari barisan kaum muslimin. Maka saya katakan, apapun yang terjadi, saya tidak akan meninggalkan Anda, walaupun kita tak sepakat. Sebab Imam Syafi'i katakan, apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, ketika berdebat panas dengan Yunus bin Abdullah Sadafi di Mesir, besoknya di Imam Syafi'i, dilihatnya Yunus naik keledai, Imam Syafi'i pegang tepuk paha Yunus, ya Aba Yahya, la ala yahsunu bina an na'isha ikhwanan, walam law nattafiqul mas'alah. Kita tetap bersaudara, ya. Jangan terbawa perasaan, ya. Walaupun kita tak sepakat dalam satu pun masalah fikih ini. Jelas ya? Jadi itu kaum muslimin kita harus selalu menjaga kesatu-kesatuan. Harus dilihatkan kasihannya lebih menonjol daripada kemurkaannya. Bukankah Allah sendiri rahmatnya lebih cepat dari murkanya? Contoh itu. Jadi ada orang yang keliru jalannya, kita kasihan. Sebab orang kasihan dengan orang marah beda. Orang marah, jojo dia nengok. Itu jojo, jijik. Ya, tapi orang kasihan, dia akan usahakan untuk menyelamatkan. Ini harus ditonjolkan. Jelas. Jadi berusaha untuk senantiasa menyatukan kalimat atau barisan kaum muslimin, bukan menjadi nambah jurang pemisah di antara kita.
Dan tentu saja tidak mungkin itu terjadi kecuali mengembalikan ke sesuatu yang dengannya Allah dan Rasul menyatukan kita, Alkitab dan Sunnah Nabi SAW. Tidak ada jalan lain. Kalau membiarkan ini ambil jalan ini, padahal kita tahu jalan itu tidak benar. Ini ambil jalan ini, biarin aja, jangan diganggu. Nanti dia terbangun, nangis dia. Padahal anaknya tidur dia apa namanya depan rumah. Terus kunci rumah dari dalam gitu ya. Biarin aja dia terganggu, nanti nangis dia. Nangis tidak nangis, bangunkan dia, bawa ke dalam rumah, nanti nyaman tidurnya. Sama juga orang yang belum biasa dengan menerapkan sunnah Nabi SAW, dia ajak menerapkan sunnah, gerah nggak? Nah, macam tak tahu aja. Dulu ketika mulai memelihara jenggot nih, berat nggak? Berat nggak? Ya baru yang belum beristri, laku sebenarnya gitu, takut gitu. Apalagi seperti jenggotnya begini-begini itu kan. Tapi subhanallah, lama-kelamaan enak. Celana cingkrang, mudah tuh mukanya. Awal-awalnya tidak mudah kan, apalagi banyak sorotan, banyak pula orang yang nyinyir dengannya. Oh ini Wahabi ini dan sebagainya. Akhirnya, tapi setelah dipakai ternyata enak, nyaman. Musim hujan tidak perlu sing-sing lagi. Iya Pak ya? Ya kemudian nyetrikanya nyaman, tidak banyak yang terlipat-lipat, tidak ada yang terinjak-injak. Nyucinya juga hemat sabun. Iya kan? Kan hemat sabun tuh. Akhirnya nyaman. Dulu saya pakai jubah ini, mohon maaf, 2 tahun saya di Saudi belum nyaman pakai jubah. Waktu pakai itu serasa anak gadis saya rasanya. Serius, apalagi pakai apa namanya simak itu yang merah itu. Kan anak gadis kita kan baju mirip-mirip begini dulu kan, baju kurungnya kan. Sabuk anak gadis. Apalagi ada kakak tingkat saya orang Uzbekistan, cantik pula dalam tanda petik. Dia orangnya ya lebih ke wajah keibuannya nampaknya. Laki-laki, dia pakai jubah. Dan berjalannya itu lambat gitu ya, bukan tegap, tidak tegap jalannya. Saya melihat jangan-jangan saya pakai seperti itu juga. Payah makanya, serius. Makanya saya lebih kuliah saya pakai sarung saya. Ya, makanya saya dianggap NU oleh sebagian kawan itu. Ya, karena pakai sarung terus, tidak pakai jubah. Risiko memang. Ini kawan-kawan yang apa? Ya, kawan-kawan yang sebagian ini bilang, ini Dasman nih hati-hati NU tuh. Apa sebab? Pakai sarung. Nah, besoknya saya pakai celana. Oh ini ikhwan ini katanya. Ayolah sururi nanti apa? Saya terima aja semua gelar itu. Dilihatnya pula sering pula rajin baca Quran, sering pula di masjid. Ini sufinya. Banyak gelar saya, alhamdulillah. Tak apa-apa. Nanti Allah yang akan menentukan dan Allah akan buktikan. Seperti kata Yahya bin Ma'in, "Iza katabta faqammish wa idza haddatsa fattish." Ketika menuntut ilmu itu, kita buka, dibawa karung, masukkan semua dulu. Masukkan semua dulu. Nanti ketika menyampaikan, mengamalkan diperiksa. Mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Itu metodenya. Dan ini saya coba ke muslimin. Ada pameran buku di Madinah. Jadi lewat sebagian kan ada gratis tuh. Saya nampak bukunya cantik, bagus di Kementerian Penerangan waktu itu. Kan ada standnya Kementerian, tapi bukunya ada juga buku-buku yang berkaitan dengan keagamaan. Saya lihat bagus. Saya mau beli. Ini berapa harganya? Nah, ini tidak jual. Terus gimana cara dapatkannya? Khusus gratis. Silakan ambil. Alhamdulillah, awak nak beli dapat gratis. Saya ambil. Berapa boleh diambil? Cuma satu judul. Silakan pilih seluruh judul ini, tapi ambil satu. Alhamdulillah dapat satu. Masya Allah. Bahagianya hati kan dapat buku. Karena penuntut ilmu dapat buku seperti dapat emas bagi anak gadis. Terus jalan lagi. Saya lihat dah berganti pula. Pegawai yang nunggu. Yang kan kita pakai apa? Pandailah strategi. Udah berganti orangnya. Saya datang lagi. Karena saya lihat banyak yang saya cinan tadi nengoknya. Saya ngiler nengoknya, datang lagi. Saya tanya, Syekh,
Hadil kutub tuwazza' wala tuba. Ini dibagikan atau la tuwazza' majalan. Baik, berapa boleh saya ambil? Pilih 2 judul. Naik. Saya ambil 2 judul. Ambil sudah judul, enggak ambil semua. Belum kan cuma 2 judul boleh. Saya ambil 2 judul yang paling bagus waktu itu kan. Karena kan harus milih kan. Saya pilih memang. Lalu kan luas itu. 2 jam 3 jam tak selesai, setengah hari tak selesai jalan ini. Saya jalan lagi yang belum sempat dikunjungi. Dah syarat juga dengan buku kan. Banyak juga dapat gratis kan. Pas lihat dia kan penerangan kan di tempat awal masuk kan. Pas yang ngantar buku ke mobil, karena udah penuh nih, ngantar ke mobil, tengok lagi pas masuk lagi yang ketiga kalinya, udah ganti lagi pegawainya. Saya memanfaatkan lagi saya datang lagi, Syekh, hadil kutub tuwazza' wala tuba. Ini karena masih banyak yang saya inginkan di situ. Dijual apa dibagi? Katanya majanan, dibagi semua. Berapa boleh saya ambil? Antum pilih masing-masing judul 1 naskah. Alhamdulillah. Saya tidak mau untung sendiri. Yang kedua-dua kali tadi saya panggil kawan, udah dapat semua tuh. Pas dapat yang seperti itu, saya panggil lagi kawan, sini. Kami ber-6 orang, saya panggil kawan-kawan tuh. Saya karena boleh ambil semuanya, ambil plastik besar masuk semuanya. Saya tidak pilih lagi. Kan nanti kalau tidak mau tinggal kembalikan kan, atau tinggal bagi sama yang butuh. Jelas? Dan kawan-kawan tadi dipilih-pilihnya. Akhirnya menengok saya ngambil banyak, pokoknya itu lah, halas, cukup. Jadi kawan-kawan dapat 2, dapat 3, saya dapat 30 judul. Paham? Saya juga nuntut ilmu waktu itu seperti itu. Sebagian kawan tidak mau hadir di majelis ini dengan alasan ini. Ada yang logis, ada yang tidak logis, ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Saya tidak, saya lihat saja. Ketika Syekh Ibnu Utsaimin datang ke Madinah, dekat dengan Syekh itu, berarti saya masuk. Gitu aja. Rekomendasi senior lebih saya dulukan daripada yang junior. Syekh yuk. Kawan-kawan enggak, karena takut tadi. Kalau nampak di situ nanti dikeluarkan dari Masjid Ubay bin Ka'ab. Akhirnya mereka membatasi diri. Oleh sebab itu, karena saya di hadis itu harus banyak guru. Jadi guru ini. Resikonya tadi, ketika pakai sarung dikira NU. Ketika pakai jubah ini Salafi, Wahabi. Ketika pakai celana panjang dikira Ikhwani atau Sururi. Ketika tidak pakai peci, pakai sorban dikira Sufi. Ayolah tak apa-apa, saya terima gelar itu semua tuh, maknanya bagus juga. Sururi menggembirakan, Ikhwani bersaudara kan. Nah itulah akhirnya dari sekian banyak referensi itu, ya kita olah, dan inilah yang tuan-tuan lihat ini hasilnya. Dan tentu saja tak satu pun manusia yang luput dari kesalahan, ya, apalagi yang sifat ijtihad. Kita berupaya sedekat mungkin kepada generasi terbaik tersebut. Ya, soal ada yang keliru itu sudah pasti. Ya tentu saja kita membuka diri, bukan untuk dipertahankan. Yang batil tak boleh dipertahankan. Wallahu ta'ala alam. Ini betul-betul lama hari ini. Padahal saya berniat sebentar tadi, sebab saya musafir hari ini. Pada malam sudah lambat pulang tadi. Makanya saya telepon tadi berharap Ustaz tidak usah aja datang, hujan ya. Tapi ternyata tidak diangkatnya. Inilah rezeki saya pagi ini. Dan tuan-tuan harus menjunjung kaki. Terima kasih ya. Ini ciri khas tadi harus dihafalkan itu. Jadi kalau memang kembali kepada kitab dan sunnah, tidak ditakwilkan dan tidak ditolak, ini orang ahli sunnah. Soal frekuensinya naik turun fluktuatif itu biasa, tapi metodenya masih ahli sunnah secara global. Secara nanti masalah per masalah baru didudukkan. Ustaz, ini Qur'annya, sunnahnya begini. Ustaz, keliru nampaknya, disebutkan, luruskan. Tapi secara global seperti itu. Yang kedua, menghormati para sahabat dan mengikutinya, berusaha sekuat mungkin tidak keluar dari pemahaman mereka, baik secara akidah, fikih, muamalah, ibadah,
akhlak dan adabnya. Ya, kaum muslimin dan muslimat, nampaknya sudah loyo nampaknya. Kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan